Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 67. Saudari. Teriakan Sun Haoran menarik perhatian semua orang dan mengalihkan pandangan semua orang ke wanita itu. Wanita yang datang ke arahku bertubuh tinggi, mengenakan rok ketat dan stoking hitam. Dia berjalan menuju kerumunan dengan wajah serius, angkuh dan angkuh. Su Chen sedikit terkejut saat melihat orang itu berjalan ke arahnya. Tak disangka, adik Sun Haoran ternyata adalah Wang Ziyi. Kali ini Su Chen akhirnya mengetahui hubungan di antara mereka. Wang Ziyi adalah cucu perempuan Wang Zunrong, dan Sun Haoran adalah cucunya, jadi masuk akal untuk menelepon saudara perempuannya. Ju, sebenarnya Wang Ziyi yang ada di sini. Ekspresi Meng Guohao ngeri, bahkan bingung. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang bernama Wang Ziyi ini tidak hanya kuat dalam dirinya sendiri, tapi dia juga cucu perempuan Wang Zunrong yang paling dicintai. Sekarang setelah hal sebesar itu terjadi, dia harus berada di sini untuk membalaskan dendam Sun Haoran. Tidak hanya Meng Guohao, tetapi juga Meng Jie yang selalu menganggap dirinya baik pun merasa malu pada dirinya sendiri. Meskipun dia dianggap gadis kaya, dibandingkan dengan Wang Ziyi, dia bukanlah siapa-siapa. Dengan kemampuannya, dia bisa menghancurkan keluarga Meng dalam hitungan menit. Kakak, kamu sudah mengetahuinya. Orang-orang ini begitu sombong hanya karena mereka memiliki beberapa kemampuan, dan aku mengalahkan mereka seperti ini. Kamu harus membuat keputusan untukku. Setelah Sun Haoran selesai berbicara, bandit Qiang di samping juga berteriak. Nona Wang, Tuan Sun benar, semuanya disebabkan oleh mereka dan tidak ada hubungannya dengan kami. Melihat keduanya bernyanyi secara harmonis, ekspresi Li Haisheng sangat jelek. Jika masalah ini sampai ke tangan Wang Zunrong, akan sulit untuk ditangani. Nona Wang, semuanya tidak seperti yang Anda pikirkan. Jika Anda ingin mengetahui kebenarannya, silakan datang ke biro bersama saya dan mari kita bicara perlahan. Tidak perlu. Wang Ziyi berkata dengan dingin. Ya, Nona Wang, tidak perlu pergi ke biro untuk berbicara. Faktanya ada di depan Anda. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Cepat panggil seseorang untuk menanganinya. Haha, beraninya kamu pamer di depan Tuan Muda Sun. Bahkan jangan melihat kebaikanmu sendiri. Retakan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Wang Ziyi mengambil botol bir di tanah dan melemparkannya ke arah bandit itu. Momentumnya tidak kalah dengan Wei Changtian sekarang. Diam. Wang Ziyi menjatuhkan botol birnya, dan bandit Qiang dipukuli hingga jatuh ke tanah dengan pertumpahan darah di kepalanya. Sun Haoran memandang Wang Ziyi dengan bingung dan berteriak. Kakak, apa yang kamu lakukan? Bandit Qiang adalah adik laki-lakiku. Jika kamu memukul dia, bukankah itu sama saja dengan memukulku? Retakan. Setelah Sun Haoran selesai berbicara, Wang Ziyi mengambil botol bir lagi dan melemparkannya ke Sun Haoran. Jika kamu berani tidak menghormati Tuan Su, kamu tidak akan ada hubungannya dengan keluarga Wang mulai sekarang. Apa? Tuan Su? Bingung. Semua orang yang hadir tercengang setelah mendengar kata-kata Wang Ziyi. Ini, apa yang sedang terjadi? Wang Ziyi sebenarnya memanggil anak laki-laki itu Tuan Su. Akhirnya, di bawah tatapan semua orang, Wang Ziyi berjalan ke arah Su Chen, membungkuk dan berkata, Tuan Su, Sun Haoran tidak mengetahui kebaikan dan kejahatan dan telah menyinggung perasaan Anda. Kami tidak keberatan dengan cara Tuan Su menanganinya. Melihat pemandangan ini, pandangan dunia semua orang runtuh saat ini. Meng Jie, yang berdiri di samping, benar-benar tidak mengerti mengapa hal seperti itu bisa terjadi. Wang Ziyi adalah wanita tertua dari keluarga Wang. Selain itu, ada Wang Zunrong di belakangnya. Siapa yang dia takuti di Jiangbei dan Linyang? Tapi sekarang, dia memiliki sikap terhadapnya, yang luar biasa. Wang Ziyi. Sun Haoran, yang lumpuh di tanah, berteriak seperti orang gila. Kamu benar-benar membungkuk kepada seorang bajingan, dan kamu telah mempermalukan keluarga Wang. Besok aku akan menemui kakek untuk melaporkanmu dan melihat bagaimana dia memperlakukanmu. Melihat Sun Haoran menyebut Wang Zunrong, hati Meng Guohao dan Meng Jie bergetar. Jika masalah ini sampai ke Wang Zunrong, segalanya akan sulit ditangani. Kakekmu menyinggung Tuan Su dan mati di tangan Tuan Su. Jika kamu ingin menemukannya, cari dia di bawah. Mendesis. Kata-kata Wang Ziyi membuat semua orang menghirup udara dingin. Wang Zunrong benar-benar mati di tangannya. Bagaimana ini mungkin? Tuan Su, saudara laki-laki saya dan kakek saya pantas menerima kematian mereka. Saya berharap kematian mereka dapat menenangkan kemarahan Tuan Su. Kedua orang itu saja tidak akan membuatku marah. Mereka hanyalah semut yang bisa dengan mudah ditampar sampai mati. Su Chen berkata dengan tenang. Sekarang, Su Chen juga tahu kenapa Wang Ziyi muncul di sini.
Dia pasti sudah mengetahui tentang kematian Wang Zunrong dan Wang Zilong, jadi dia mengikuti mereka ke Jiangbei. Setelah mendengar berita kematian Wang Zunrong, Sun Haoran tampak bodoh. Saya telah mendominasi Jiangbei selama bertahun-tahun, bukan karena kekuatan saya sendiri, tetapi karena perlindungan kakek saya. Sekarang orang lain sudah mati, aku harus meletakkan ekorku di antara kedua kakiku dan menjadi orang baik mulai sekarang. Wang Ziyi, kamu bajingan, apakah kamu jatuh cinta dengan bajingan ini, itu sebabnya kamu memihak dia. Dengan statusku, aku bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatu Tuan Su, jadi bagaimana aku bisa dekat dengannya? Adegan di depannya disaksikan oleh manajer hotel yang lumpuh di bagian samping. Meskipun tidak ada yang menyentuhnya, dia sangat takut hingga dia pipis. Sejak itu, orang seperti apa yang dia sakiti? Bahkan orang-orang seperti Wang Ziyi dan Li Haiseng membungkuk padanya. Dan bukankah sikap terhadapnya barusan adalah jalan buntu? Setelah selesai berbicara, Wang Ziyi berkata kepada Wei Changtian. Bos Wei, saya datang ke sini sendirian. Saya akan merepotkan Anda untuk berurusan dengan orang-orang ini. Bisa. Akhirnya, Sun Haoran, Bandit Qiang dan lainnya dibawa pergi. Setelah menyapa, Wang Ziyi dan Li Haiseng juga pergi satu demi satu. Pada saat ini, Meng Guoliang dan Meng Jie memandang Su Chen dengan tatapan kagum, tidak berani melakukan kesalahan apapun. Tuan Su, kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Saya sudah memesan tempat lain. Meskipun agak kecil, lingkungannya cukup bagus. Mengapa kita tidak pergi ke sana dan mencobanya? Meng Guohao menemani Xiao Lian dan dikatakan. Bisa. Setelah mengatakan itu, Su Chen berhenti dan berkata kepada Wei Changtian. Singkirkan orang ini. Saya tidak ingin melihatnya lagi di masa depan. Saya tahu, Tuan Su. Sore harinya, mereka berempat pergi ke restoran seafood lain, menemukan kamar pribadi, dan makan sederhana. Tuan Su, Saudara Wei, kompetisi pacuan kuda dimulai besok sore. Jika Anda tidak ada pekerjaan di pagi hari, bagaimana kalau Anda datang ke tempat saya dan bermain? Sekarang dia memiliki pemahaman baru tentang Su Chen. Jika dia bisa memanjat cabangnya yang tinggi, dia akan menjadi terkenal di Jiangbei. Setelah Meng Guohao selesai berbicara, Wei Changtian bertanya dengan suara rendah. Tuan Su, keluarga Lao Meng mengelola tempat berburu. Bagaimana kalau kita berolahraga di pagi hari? Oke, lumayanlah untuk pergi dan melihat pemandangan. Bab 68. Keesokan paginya, sekelompok 4 orang tiba di tempat berburu keluarga Meng. Tempat berburu ini terletak di pinggiran kota Jiangbei dan mencakup wilayah yang sangat luas. Meskipun sumber keuangan keluarga Meng tidak sebaik keluarga Sun dan keluarga Wang, tempat berburu ini setidaknya bernilai puluhan juta. Setelah sampai di tempat berburu, Meng Guohao berkata, Putri, ayah, yang lengan dan kakinya sudah tua, tidak akan bermain denganmu lagi. Kamu bisa bersenang-senang dengan Tuan Su. Meng Jie sedikit malu, tapi tindakan Su Chen kemarin telah benar-benar menaklukkannya. Seperti kata pepatah, gadis mana yang tidak hamil, dia rela lebih banyak berjalan-jalan dengan Su Chen. Kalau tidak, mustahil datang ke sini dengan mengenakan stoking dan rok pendek hari ini. Tuan Su, ayo pergi ke sana. Cuacanya bagus hari ini dan pemandangannya luas. Cuacanya bagus untuk berburu. Kalau begitu ayo pergi. Sepanjang jalan, Meng Jie terus memperkenalkan, dan Su Chen juga memiliki pemahaman umum tentang tempat berburu ini. Di tempat berburu keluarga Meng, disediakan 2 metode berburu. Yang satu adalah senapan modern, dan yang lainnya adalah panah dan busur tangan kuno. Adapun pilihannya, semuanya tergantung pada preferensi pribadi. Saat mereka berdua sedang berjalan, tiba-tiba mereka melihat banyak orang berkumpul di depan mereka, baik pria maupun wanita. Mereka semua mengelilingi seorang lelaki tua berusia 70-an, dengan pujian dan sanjungan di wajah mereka. Tuan Liang, saya mendengar bahwa Anda adalah seorang penembak jitu ketika Anda masih seorang tentara. Bisakah Anda ceritakan tentang pengalaman masa lalu Anda? Pria yang berbicara itu berusia sekitar 40 tahun, mengenakan pakaian kasual, dengan sedikit rambut di kepalanya, dan berkata dengan ekspresi menyanjung. Haha, itu semua sejarah lama. Tapi jika kamu ingin mendengarnya, aku akan menjelaskannya kepadamu tanpa kesulitan apapun. Orang tua bermarga Liang berkata sambil tersenyum. Saya pikir saat itu, tim mengatakan mereka ingin memilih penembak jitu, dan kemudian mereka menyebarkan beritanya. Teman baik, lebih dari 1000 orang datang untuk mendaftar keesokan harinya. Coba tebak apa yang terjadi pada akhirnya. Ada apa? Pada akhirnya, saya menonjol. Orang tua bermarga Liang berkata dengan bangga. Saya masih ingat dengan jelas bahwa di akhir pertarungan, saya berkompetisi dengan orang lain dalam menembak sasaran. Sasaran bergerak sejauh 500 meter, dan setiap orang diberikan 10 peluru untuk melihat skor siapa yang lebih baik pada akhirnya. Tuan Liang, apa hasil akhir Anda? Hehe.
Orang tua bermarga Liang mengelus janggutnya dan berkata sambil tersenyum, Anda mungkin tidak mempercayainya, tetapi setiap tembakan mengenai sasaran, 100 pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa? Target bergerak sebenarnya bisa mencapai skor 100 dering. Tuan Liang, Anda luar biasa, berapa putaran yang dilakukan lawan? Tanya pria parubaya itu. Cincin 0. Cincin 0. Benar, ke-10 peluru itu meleset dari sasaran, dan tidak ada satupun yang mengenai. Orang tua bermarga Liang berkata sambil tersenyum. Orang itu sangat pandai menembak sasaran sambil berdiri, tapi jika kamu beralih ke sasaran bergerak, semuanya akan berakhir. Tapi coba pikirkan, di medan perang, musuh bisa berdiri dan membiarkanmu menembak. Jadi, aku yang terakhir satu untuk tinggal. Tuan Liang, keahlian menembak Anda terlalu bagus. Saya kira tidak banyak orang yang bisa mencapai skor 100 dering sekarang. Hal ini tidak ada bandingannya. Bakat adalah sesuatu yang Anda miliki sejak lahir, tidak dapat diperoleh. Saat itu, semuanya hanya Xiaomi dan senapan. Itu belum berteknologi tinggi seperti sekarang, dan ada cakupannya. Saat itu, kita meski moncongnya bengkok, itu semua tergantung teknologi. Benar, kalau tidak, Tuan Liang tidak akan disebut penembak jitu. Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum. Oh, ngomong-ngomong, saya mendengar beberapa hari yang lalu bahwa orang-orang dari daerah militer Jinling datang menemui Anda dan meminta Anda kembali menjadi tentara. Orang tua bermarga Liang mengelus janggutnya dan berkata sambil tersenyum, memang benar bahwa yang disebut penembak jitu di ketentaraan terlalu terampil dan ingin saya kembali dan memandu pekerjaan. Apakah masih ada masalah ini? Tentu saja, tapi aku menolak. Tuan Liang, ini hal yang hebat. Mengapa Anda menolak? Jika itu saya pasti setuju. Kamu tidak tahu apa-apa. Sniping tidak bisa dicapai melalui latihan dan bimbingan. Itu tergantung pada bakat. Melihat senapan di depannya, lelaki tua bermarga Liang berkata. Mereka tidak memiliki bakat seperti saya, jadi latihan lagi akan sia-sia. Saya tidak khawatir tentang itu. Mendengar ini, orang-orang di belakang lelaki tua itu tertawa. Satu generasi penembak jitu, Tuan Liang, pensiun dari tentara. Ini merupakan kerugian besar bagi komunitas militer Tiongkok. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Sekarang kami hanya bisa bermain di sini, kata lelaki tua bermarga Liang sambil tersenyum. Tuan Liang, karena Anda semua ada di sini, bisakah Anda menunjukkan kepada kami keahlian Anda dan memberi kami beberapa wawasan? Haha, tidak masalah. Meski aku lebih tua, aku lebih mahir dalam menembak. Selama masih dalam jarak tembak, tidak ada yang tidak bisa aku pukul. Setelah selesai berbicara, lelaki tua bermarga Liang melirik ke arah senapan di atas meja dan berkata, jangkauan senapan ini berada dalam jarak 200 meter, jadi Anda dapat mengarahkan ke apapun dalam jarak 200 meter dan saya akan segera menembak jatuhnya untuk Anda. Titik. Bagus. Setelah berbicara, pria parubaya itu memandang ke langit, lalu berkata dengan keras. Tuan Liang, ada burung pipit di langit. Mendengar hal tersebut, lelaki tua bermarga Liang itu segera mengambil senapan di atas meja, membidik sebentar, dan segera menarik pelatuknya. Pelurunya melesat dengan cepat, menjatuhkan burung pipit di langit. Oh, lepaskan aku, ini terlalu akurat. Kamu bisa mengenai semua ini, kamu benar-benar penembak jitu. Mendengar pujian dari semua orang, lelaki tua bermarga Liang itu tersenyum bangga. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak mengherankan. Ini hanya operasi normal. Melihat kemampuan menembak lelaki tua itu, bahkan Meng Jie pun merasa ngeri. Tempat berburu saya telah terbuka selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya saya melihat seseorang dengan keahlian menembak yang begitu baik. Tuan Muda Su, saya akan membantu Anda menyiapkan senapan. Apakah Anda ingin memainkannya juga? Meng Jie menyarankan. Lupakan saja, aku tidak tertarik dengan hal-hal yang kekanak-kanakan seperti itu. Datang saja ke sini untuk melihat pemandangan dan menghirup udara segar. Meski suara Su Chen tidak nyaring, lelaki tua bermarga Liang itu mendengarnya. Anak muda, apa maksudmu? Kamu sebenarnya mengatakan bahwa berburu itu kekanak-kanakan. Apakah kamu meremehkanku, Liang Bolong? Setelah Liang Bolong selesai berbicara, pria parubaya yang berdiri di samping juga datang dan berkata dengan ekspresi tidak senang. Nak, kamu berani tidak menghormati Tuan Liang. Cepat minta maaf kepada Tuan Liang, kalau tidak aku, Tian Chengji, akan membuatmu berjalan-jalan tanpa makanan. Apakah kamu cukup layak? Su Chen tidak berniat berbicara dengan kedua orang itu dan hendak pergi. Anda, tunggu. Saat Tian Chengji hendak marah, dia dihentikan oleh Liang Bolong di sebelahnya dan berkata, anak muda, nada bicaramu sangat gila. Karena kamu bisa mengatakan hal seperti itu, kamu harus memiliki keterampilan tertentu. Menembak adalah kekuatannya dan sesuatu yang dia banggakan. Liang Bolong tidak bisa menerima dihina dalam hal seperti itu. Menatap Liang Bolong, ekspresi Su Chen acuh tak acuh,
tetapi dengan temperamen seperti kaisar dan tak tertahankan. Bagaimana jika saya bisa, dan bagaimana jika tidak? Bersambung.